di dalam surat ini mereka itu tetap masuk ke dalam neraka. Walaupun tadi di awal dikatakan ahlul kitab itu boleh dinikahi, tetapi tanggung jawab seorang laki-laki yang menikahi ahlul kitab itu berat, tanggung jawabnya dakwah. Nah, mereka bertanggung jawab untuk mendakwahi wanita yang mereka nikahi. Maka kalaupun dia meninggal dalam keadaan sebagai ahlul kitab, dia tetap final jahannam. Nah, istri mereka tetap di dalam neraka jahannam walaupun menikah dengan seorang muslim. Maka Bapak Ibu sekalian, surat Al-Bayyinah ini banyak sekali pelajaran yang kita dapat diambil dari dalam surat ini. Yang pertama, bagaimana kita harus memurnikan akidah kita. Yang kedua, kita senantiasa boleh bergaul dengan siapapun, baik dari orang-orang ahlul kitab ataupun musyrik. Akan tetapi dengan catatan toleransi dalam beragama itu bukan mencampur adukan agama, atau kita menganggap ibadah yang mereka lakukan sah-sah saja. Itu boleh, itu juga akan Allah masukkan nantinya ke surga. Surat ini yang membantahnya. Kita harus punya pendirian dalam akidah. Ini akidah kita, lakum dinukum waliyadin. Silakan mereka beribadah dengan cara mereka, tak boleh kita ganggu. Begitu pula sebaliknya, mereka pun tidak boleh mengganggu kita di dalam kita melakukan ibadah dan dalam kita menjalankan apa yang kita yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sudah masuk waktu syuruk, tapi sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan kami persilakan Pak. Ada Pak, Bu? Boleh satu. Silakan Pak. Tadi Bapak bilang tadi menyembelih tadi Pak. Boleh. Sekarang kalau kita makan di tempat barang dan kita makan di maka Bapak Ibu sekalian, yang diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 5 tadi, sembelihan mereka yang jelas. Maka yang boleh itu nampak sembelihannya saja. Bagaimana kalau kita makan di tempat orang kafir, kemudian dia menyembelih dimasak di tempat yang mungkin najis? Kan itu pertanyaan Bapak mungkin Pak. Dia dimasak di dalam tempat yang tidak halal, tempat tadi bekas dia makan makanan yang diharamkan Allah, lalu dia masak pula yang halal di dalamnya, maka tetap statusnya haram. Maka itu sebaiknya, maka itu bolehnya kita memakan ini dari satu dalam keadaan darurat. Kalau banyak pilihan lain, kita memilih yang lain. Yang kedua, kalaupun kita mendapati ini sudah masak, lalu kita tidak tahu masaknya ini tadi di mana, lalu bagaimana cara penyembelihannya tadi, tapi kita tahu yang menyembelih seorang Yahudi dan Nasrani, maka kata ulama, kita baca dan kita halal dan haram Yusuf Qaradawi, dalam keadaan demikian boleh kita memakannya dengan mengucapkan bismillah dan berhusnuzon saja. Jadi tidak perlu kita kalau makan KFC umpamanya di tempat apa, perlu pula kita cek ke dapur di mana masak tadi. Kompornya lah ada apa nak kualinya lah halal pun tak apa, itulah pokoknya. Cukup baca bismillah, kita tengok, oh ini orang Yahudi, oh ini orang Nasrani, yang dimasak ayam ini adalah halal. Nah, itu husnuzon kita aja. Tapi kalau kita memang tahu ini rumah makan khas namanya, awak memanglah tahu. Anda tahu situ ada B1, B2 segala macam, ada ayam, pasti ayam dimasak di tempat yang sama. Itu boleh haram jadi. Tapi kalau tempat yang seperti KFC umpamanya, Bapak ke Singapura makan KFC, mayoritas Nasrani di sana. Macam mana yang halal kan? KFC yang dia masak ayam aja, ada yang lain-lain. Maka kata ulama, dalam kondisi demikian boleh. Maka kita husnuzon saja karena memang itu saja dia masak. Nah, apakah tadi dia masak dicampur dengan masakan dia dilakukan Allah Taala? Karena Allah tidak menghukumi manusia yang tidak tahu akan hukumnya. Jadi segala satu hal yang, tapi kalau bisa menghindar, menghindarlah. Karena menghindar yang syubhat itu lebih utama. Ini syubhat kalau ini Pak. Nah, jadi tadi kalau dia dimasak kita tahu, maka tetap haram. Karena kalau barang yang najis itu ada daging babi itu, di dalam agama kita harus disamak dulu, harus dibersihkan pakai tanah salah satu ya baru boleh digunakan. Nah, sedangkan kalau tadi dia bercampur dengan makanan yang halal, maka yang halal dia tetap jadi haram jadi. Maka itu kembali kita kepada zon saja. Kalau itu umum di tempat yang dimungkinkan tidak bercampur antara yang halal dan haram, maka sah saja boleh dimakan. Tetapi kalau kita tahu memang tempat itu menyediakan makanan yang haram, juga ada yang halal kata mereka, tetap kita menghukuminya kepada yang lebih condong kepada yang haram saja. Karena tak mungkin mereka memisahkan itu di tempat yang berbeda cara masaknya. Itu saja Pak. Jadi kalau bisa hindarlah. Tapi kalau tak ada cara lain Pak, itu. Karena memang kalau dalam darurat itu jangankan yang